kitabnya agama Yahudi di agama Kristen. Lalu Anda dapat dari mana statement itu? Anda dapat dari mana statement faktanya itu? Hari ini kalian punya kitabnya orang Yahudi yang disebut Perjanjian Lama. Kenapa bisa ada di agama Anda? Kitab orang Yahudi apa memang? Perjanjian Lama. Apa? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah Alkitab kami. Itu karena kalian ngambil. Itu karena kalian ngambil. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa ada kalian ambil? Kenapa kami ambil? Karena kami itu sudah begitu 2000 tahun. Maksudnya sudah mencuri 2000 tahun. Iya, 2000 tahun mencuri kitabnya orang gitu. Karena sudah 2000 tahun mencuri, maka milik orang sudah dimiliki gitu. Ini kata-kata begini yang kadangkala. Lalu apa alasannya? Apa kalau bukan mencuri, Pak? Apa alasannya kitabnya orang ada di agama Anda? Apa alasannya? Apa alasannya? Yahudi itu adalah orang yang ada dalam Alkitab kami, bukan di. Memang betul, karena kitab Perjanjian Lama itu hanya untuk orang Yahudi. Bukan itu yang saya tanya. Kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam kitabnya orang Kristen? Karena kitab Yahudi itu termasuk dalam Perjanjian Lama. Justru itu yang saya tanya. Kenapa kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut dengan Perjanjian Lama itu ada di agama Anda? Iya, karena kami Kristen. Dan justru itu, Pak. Kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bapak itu dosen, bukan Pak itu. Siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Malu. Inilah kasihan ya, kasihan ya, kasihan memang jemaat-jemaat ini. Karena kenapa? Mereka hanya didoktrin. Yang mereka pahami, mereka itu adalah orang Yahudi, mereka itu adalah Yahudi rohani, agamanya itu adalah agama dari sana, dari Yahudi. Mereka tidak sadar kalau ternyata agamanya mereka itu adalah produk Barat. Itulah kasihan mereka. Mereka mengatakan kitabnya orang sebagai Perjanjian Lama, sedangkan yang mereka sebut Perjanjian Lama itu justru adalah Perjanjian barunya Yahudi. Itu kitab Perjanjian Lama yang disebut Perjanjian Lama justru adalah Perjanjian baru milik Yahudi. Inilah teman-teman Kristen, mudah-mudahan Bapak yang tadi bisa sadar, bisa merenungkan bahwa ternyata 2000 tahun orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi tanpa sah. Topiknya apa nih malam? Tuhan tidak berubah menjadi bukan Tuhan. Itu logikanya bagaimana itu? Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Ya memang begitu. Berarti dia tidak pernah menjadi makhluk. Ya terserah Tuhan. Jadi Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Loh, siapa yang bisa membatasi Tuhan, Bang Suma? Enggak, saya tanya, apakah Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa aja, terserah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berubah menjadi ayam? Ya terserah Tuhan. Lalu yang Maha Kuasa siapa? Ya Tuhan, yang Maha Kuasa bisa jadi apapun, Tuhan. Tapi sudah jadi ayam. Itu karena dia Tuhan, makanya dia bisa berubah jadi apapun. Iya, setelah Tuhanmu jadi ayam, yang menjadi Tuhan siapa? Ya Tuhan. Ayam. Tuhan yang jadi ayam. Iya, tadi kan Tuhanmu sudah jadi ayam. Berarti yang Tuhanmu sekarang yang jadi ayam, Tuhanmu yang jadi ayam. Kok Tuhanku tidak bisa jadi makhluk? Tadi kamu mengatakan Tuhanmu bisa jadi makhluk.
Saudara sendiri yang mengakui Tuhan Anda bisa jadi apapun katamu. Iya. Nah, makanya kalau Tuhanmu jadi ayam, yang Tuhan situ sekarang siapa? Nyatanya Tuhanku tidak pernah jadi ayam. Loh, tapi katanya kau batasi kalau begitu. Iya, memang dia tidak terbatas, tapi dia tidak Nah, pernah berarti memilih dia bisa jadi ayam. Dia tidak pernah memilih jadi ayam. Tahu dari mana? Tahulah. Dari mana Anda tahu? Sedangkan Tuhanmu jadi manusia karena dia ingin menyelamatkan manusia. Kalau dia ingin menyelamatkan ayam, Di situ tahu kalau Tuhan saya itu jadi manusia. Kok bisa jadi ayam? oke, ketika Tuhanmu jadi manusia, itu tujuannya menyelamatkan manusia. Kalau Tuhanmu mau Di situ menyelamatkan tahu. ayam, Di situ tahu kalau tujuannya menyelamatkan. iya saya tanya, kalau Tuhanmu ingin menyelamatkan ayam, kalau dia Tuhanmu jadi ayam apa? untuk apa? Kalau dia jadi ayam untuk apa? Iya, sama pertanyaannya. Untuk menyelamatkan ayam. Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan jadi kera untuk menyelamatkan kera. Tuhan jadi ayam untuk menyelamatkan ayam. Begitu kan? Konsepmu kan gitu. Apa masalahmu? Masalahnya adalah Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Oh, itu karena otakmu tidak sampai. Jadi Tuhan bisa jadi manusia? Magai. Jadi Tuhan bisa jadi manusia? Jadi Tuhan bisa jadi... Tuhan itu bisa jadi apa saja. Nah, tuh, Terserah dengarkan ya, Tuhan. dengarkan. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Berarti Tuhan itu bisa jadi kecoa. Diam dulu, Ya, apa sejauh bisa ini saya Tuhan- bicara ke Abang Juma? Tuhan bisa Diam jadi dulu, apa Abang. saja. Oke. Itu jadi kecoa. Tahu dari mana ente? Siapa tahu ada kecoa di rumahmu itu Allah Tuhanmu, kau nggak tahu? Memang kau perhatikan Tuhan? Hah? Memang kau lihat Tuhan? Tuhanmu tiba-tiba jadi kutu di atas kepalamu, mana kau tahu? Kau kan mengatakan Tuhanmu bisa jadi apa saja. Memangnya kamu Bisa lihat lah, Tuhan? Bang Juma, bisa lah. Namanya dia Oke. Tuhan Maha Kuasa kok. Oke, Maha Kuasa. Apa Apa sih masalahmu? tak bisa? Tar dulu. Gimana? Oke, jadi Justru kalau Tuhan tidak bisa berwujud apapun, itu bisa dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. begitu. Iya. Wujud akalmu apa? Wujud akalmu Bagaimana? apa? Wujud akalmu Bagaimana aku apa? membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Wujud akalmu apa? Buktikan bagaimana kamu Wujud membuktikan akalmu Tuhanmu dulu, itu buktikan ada. akalmu wujudnya Sedangkan kayak kau apa? sendiri mengatakan Tuhanmu tidak berwujud. Sekarang tidak ada akalmu Tuhanmu. berwujud tidak? Akalmu berwujud tidak? Allah SWT itu tidak ada. Akalmu berwujud Buktikan. tidak? Berarti akalmu tidak ada. Buktikan. Buktikan wujud akalmu. Buktikan wujud akalmu. Buktikan Allah Bang Juma, SWT itu Coba ada. buktikan wujud akalmu dulu. Ada nggak wujud akalmu? Ada nggak? Tunjukkan ada- kepada saya. Kalau kau Kalau punya kamu akal, tidak coba. mampu, kalau kamu tidak mampu menunjukkan wujudnya akalmu, berarti kamu tidak punya akal. Wujud Tuhan kok mau dilihat? Koplak. Tuhan mau dilihat. Gimana cerita matamu itu mau lihat Tuhan? Berarti pikiranmu itu Allah SWT. Turunin aja lah ini, nggak bisa Tuhan itu bukan makhluk. Sedangkan dimensi di luar daripada dirimu Pikiranmu yang ada itu tidak bisa kamu lihat. Contoh akalmu. Tidak terlihat. Bisa nggak kau Apakah lihat itu akalmu? Ya nggak Bisa bisa lah Bang Juma. Aku tanya terus itu yang saya tanya itu yang tadi Bang Juma. Ini tolong bicara siapa ini yang Roy siapa ini? Ya, Itu suruh Bang diam Juma. dulu dia karena dia tidak ada akalnya karena dia tidak bisa lihat akalnya. Bang Juma, ini saya Gimana? jelaskan ya. Ya. Itu Tuhan segala Tuhan bisa yang dia muslim bisa. itu pikirannya Mana semua. ada Tuhan bisa jadi manusia? Ya, Parah. bisa lah. Siapa Oke. bilang tidak bisa? Kita Apa sederhana, tidak kita bisa? titokan, oke? Boleh? Boleh Gini ya? aja biasa aja, santai Iya, aja. iya kita titokan. Artinya jangan bicara pada saat saya bicara. Saya juga begitu, oke? Oke dah siap. Oke. Ini yang dibahas apa? Tadi kan Bang Handi saya janji ke Bang Handi masalah Islam yang pertama kedua Adam. Ini kan saya naik ini pagi janji dengan Bang Handi. Bisa jelaskan nggak Bang Juma ini? Nanti itu dibahas ini berdasarkan yang ini. Islam yang pertama. Gimana? Nabi Adam sudah Islam. Coba jelaskan Bang Juma, baru saya jawab. Oke. Ah, itu tipu saja itu. Ngomong kosong.
Emosi nih, makanya jangan nyembah santai, manusia. Nyembah Kenapa diam manusia dulu, Roy? tidak bisa buktikan Tuhannya manusia ini jadi Tuhan. Parah emosi dia. Gimana Bang Juma bisa jelaskan kayak itu? Sudah Apa ada tuh? Islam semenjak Nabi Adam itu tadi Oke. saya turun. Ya, oke Baik, jelaskan. baik. Kita pelan-pelan diskusinya, Bang ya. Oke dah. Ya. Ya. Menurut saudara Islam itu apa? Ya dari saudara yang saya tanya. Oh, nggak Saya tahu. Islam. Oh, nggak tahu. Sudah ya. Oke. Jadi kita mulai dulu definisi Islam. Islam adalah sebuah hukum-hukum, aturan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Islam, kita harus memahami dulu Islam itu apa. Jadi Islam itu berasal dari kata salima atau salam, yang artinya selamat, damai, tunduk, pasrah, berserah diri, patuh, sejahtera, dan tidak cacat. Nah, secara terminologi, Islam ini adalah sesuatu yang menjadi petunjuk bagi manusia agar manusia itu memiliki, mendapatkan atau meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Islam adalah tuntunan atau petunjuk bagi manusia dari Tuhan. Itu Islam. Orang yang mengikuti petunjuk, orang yang mengikuti ketetapan, orang yang mengikuti aturan disebut Muslim. Saya ulang lagi. Islam adalah petunjuk. Di mana yang dikatakan petunjuk pasti ada rambu-rambu, kiri, kanan, turun, naik, apalagi jembatan, apalagi sungai, rumah makan, apalagi masjid, gereja, itu petunjuk, itu Islam. Nah sekarang permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah, di masa Nabi Adam apa sudah ada petunjuk dari Tuhan? Jawab. Ya sudah ada, tapi Sudah bukan ada. Islam. Sudah Tapi ada bukan petunjuk. Islam, bukan Islam. Nabi Adam bukan Islam, itu yang saya tanya. Jangan dulu, jangan ke sana, jangan ke Iya, sana. ya, oke dah. Pada masa Adam sudah ada petunjuk. Sudah. Ya sudah jelas dong Nah, ada. apa tujuan petunjuk itu untuk Adam? Agar Adam selamat. Islam dong. Loh, kok bisa bilang Islam? Sekarang saya mau Tadi tanya. saya sudah menjelaskan kepada saudara, Islam itu adalah petunjuk yang cakupannya selamat, damai, tunduk, patuh, pasrah, menyerahkan diri, tidak cacat dan sejahtera. Saya tanya. Saya juga begitu, demikian sama. Cuma Pintar. Yang saya tanya, Pintar sekali, cerdas sekali adik saya ini. Yang saya tanya ini Islam sudah ada semenjak Nabi Adam. Pertanyaan bagus. Apakah Islam sudah ada pada zaman Adam? Apakah petunjuk dari Tuhan sudah ada pada saat Adam? Ya belum ada lah, belum ada Islam waktu itu. Saya ulang pertanyaannya. Ya. Apakah sudah ada petunjuk pada saat Adam ada dicipta? Apakah petunjuk yang menyelamatkan Adam itu sudah ada? Ya sudah ada lah. Berarti Islam sudah ada. Oh, oke lah. Jadi deal ini ya Islam sudah Iya, ada. yes. Oke dah. Ya sekarang saya mau tanya, ini logika lah yang kita pakai, yang pikiran akal sehat lah. Iya. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad duluan mana lahir dengan Nabi Adam? Saya tanya dulu, itu aja. Lebih duluan bekicot. Loh, ini serius loh. Ini pertanyaan apa? Lebih duluan Nabi Adam alaihissalam. Oke dah, betul. Ya. Ya. Terus kriteria atau syarat masuk Islam itu pakai asyhadu atau apa waktu Nabi Adam? Pada saat ajaran Islam sudah disempurnakan, kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada saat itu syarat masuk kepada agama Islam yang telah disempurnakan adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus menggunakan dua kunci ini? Karena Islam sudah disempurnakan. Lucu, saya lucu aja itu, lucu. Oh lucu, saya bantu ketawa bang, saya bantu.
Ya lucu aja lah Mas. Ya Soeharto. udah, kalau Bagaimana lucu saya bantu sekali lagi. Bagaimana ceritanya Nabi Adam bersyahadat dulu? Itu kan harus syaratnya itu kan. Dengarkan Bang, dengarkan. Diskusi dengan Bang Suma itu akal harus disimpan di kepala. Ketika Islam disempurnakan, kata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ketika kemudian ajaran para nabi telah disempurnakan, yaitu ajaran keselamatan, maka kunci untuk masuk ke dalam ajaran Islam yang telah disempurnakan ini syahadatain. Ya syahadat, Nabi Adam syahadat kah? Itu aja saya tanya. Adam, sabar. Adam ketika datang sebagai ciptaan pertama, dia mengakui tidak bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhannya, atau dia ingkar? Loh, orang Kristen juga percaya Tuhan pencipta langit dan bumi, Islam juga. Oke, kita jangan ke Kristen dulu, sabar Adam dulu, nanti saya gulung Kristen itu, nanti saya gulung, sabar, nanti saya gulung habis ini. Adam dulu, mengaku tidak Adam ini kepada pencipta langit dan bumi? Bukan cuma orang Islam, orang Kristen juga. Bukan. Kalau Kristen kan sabar. Kristen itu nanti menggantikan Tuhan dengan rupa manusia. Sekarang Adam pernah nggak dia menyembah selain yang menciptakan dia? Misalnya dia menjadikan Tuhan manusia yang lahir kemudian pada hari ke-8 disunat. Pernah nggak Adam kayak gitu? Enggak kan? Sebelum ada Adam sudah ada Yesus, itu aja. Nah, itu mulai ajar beroncong. Jangan bawa ajaran gereja di sini dulu. Jijik aku dengarnya. Jangan bawa dulu tuh. Sekarang kita bahas Adam dulu kan. Islam kan yang Anda bawa. Nggak usah bawa agama barat dulu. Islam kan yang Anda bahas tadi. Jangan campur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran kafir. Jangan. Itu najis, itu dibahas kalau disatukan. Ya gini. Ketika Adam kemudian datang menerima firman dari Tuhan, Adam tidak pernah musyrik, Adam tidak pernah menyembah kepada yang lain. Berarti Adam itu Muslim karena dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Jadi cuma gara-gara begitu dia sudah Islam, maksudnya begitu, maksudnya Bang Juma. Saudara, bagaimana cara berpikir Anda itu? Saudaraku, Kristen apa artinya? Pengikut Yesus. Oke, apakah Adam pengikut Yesus? Bukan, berarti Adam bukan Kristen. Islam apa? Islam apa artinya? Islam artinya adalah berserah diri, atau tunduk, atau pasrah, atau patuh, atau selamat, atau damai, atau sejahtera. Nah, apakah Adam ini tunduk kepada perintah? Tunduk berarti dia Islam. Sama, kami juga tunduk. Jangan bawa-bawa diri Anda dulu, Bang. Kita belum bahas Anda, Adam dulu kan. Kok sensi kali. Sabarlah, masih ada angkot. Naik angkot aja nanti. Nggak bisa naik pesawat ente. Aku ketawa aja. Lu kenapa ketawa? Ya lucu lah. Lucunya kenapa? Lucunya berpikirlah, kita diberikan pikiran, akal budi yang sehat, cara berpikir. Kalau Nabi Adam sudah Islam, Bang Juma, ya Allah ya Karim, abangku, saya tidak pernah mengatakan Adam sudah Islam. Saya mengatakan Adam lagi itu sudah kan tadi bilang Islam, dia sudah Islam, sudah ada. Dengerin dulu ya, nikahnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Adam, Anda kan bertanya tentang definisi Islam. Saya katakan Islam itu berasal dari kata salima atau salom dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah damai, selamat, tunduk, berserah diri, atau tidak cacat. Kan begitu. Itu artinya dari kata salima, salim menjadi Islam. Pertanyaan saya, ketika berbicara mengenai pemahaman tentang kata Islam, itu artinya berbicara tentang adanya suatu konsep yang menjadi kemudian aturan sebagai petunjuk. Petunjuk dari mana? Bukan petunjuk dari pemerintah, bukan petunjuk dari RT, tapi petunjuk dari pencipta. Nah, pertanyaannya, apakah Adam menerima petunjuk dari pencipta? Ya menerima, menerima petunjuk. Berarti karena salim atau Islam itu artinya adalah petunjuk, aturan main, maka berarti Islam sudah ada pada saat itu. Nah, ketawa lagi dia.
Ah, ketawa lagi Lucu aja dia. Bang Kalau Juma, nggak ya bisa lanjut terima, aja, ya lanjut udah. aja, aku mau Ketawa. dengar aja. Ketawa lagi dia kan. Loh, Cuman lucu lah. ya lucu lah Abang, karena pada saat itu Nabi Adam tidak menggunakan bahasa seperti yang Anda dengarkan. Iya, terus lanjut. Ini kan definisi Islam menurut saya kan. Iya, betul iya. Nah, Iya sekarang aja, kalau betul. kita bandingkan Kristen, definisi Kristen apa? Pengikut Yesus, pengikut Ya. anak Maria. Adam pengikut anak Maria kagak? Pengikut dia percaya. Mulai Yesus. mabuk, Iya. mulai Karena mabuk, dia mulai Ya. mabuk, mulai mabuk. Minum tidak antimo mabuk. Bang, minum Nah, ini baru antimo Bang. Ya nih, dengerin pertanyaannya. Minum antimo. Baru ya nih, dengerin pertanyaannya. Di dalam Bible-mu itu Adam itu Kristen atau bukan? Di dalam Bible. Kalau dalam Bible itu, kalau Nabi Adam itu Bukan. dia tidak Islam. Dia Enggak, saya kan nanya itu. Kenapa Bukan Anda Kristen mengatakan juga. tidak Islam? Bukan Berarti dia Kristen. kafir dong. bukan kafir. Tapi- Loh, kita baca sejarah kan, sejarah kan menentukan Yang juga. Anda pahami Islam itu kan, yang Anda pahami Islam itu kan kitabnya Al-Quran, syahadat. Itu yang Anda pahami Islam kan? Sementara saya menguraikan Islam secara global. Islam itu petunjuk dari Tuhan, aturan dari Tuhan. Itu Islam. Yang taat kepada petunjuk dari Tuhan itu disebut Muslim. Nah pertanyaannya, apakah Anda menerima petunjuk dari Tuhan? Menerima, berarti Islam sudah ada pada saat itu. Petunjuk sudah ada berarti pada saat itu. Kok jadi Anda mengatakan, oh Islam belum ada? Berarti pada saat itu nggak ada petunjuk. Anda memahami Islam secara sempit pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu Anda kemudian membiaskan pada Nabi Adam. Padahal saya sedang menjelaskan kata Islam. Islam itu petunjuk. Islam itu adalah aturan yang mengantarkan manusia kepada keselamatan, mengantarkan manusia kepada damai sejahtera. Ketika manusia ini tunduk berserah diri kepada aturan tersebut. Kalau Adam taat kepada aturan Tuhan, maka di dalam definisi Islam disebut Muslim. Kalau Adam ingkar terhadap perintah tersebut, definisi Islamnya adalah kafir, ingkar, menutup diri dari perintah Tuhan. Gitu loh Bang. Sampai di sini paham tidak? Ya saya tidak paham, tapi napa bagus. Saya tidak paham. Susah. Logika saya nak masuk di logika, belum masuk di logika, nak masuk. Adam udah, pernah udah, nggak Mas. dibaptis Kata, Bang. dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Pernah nggak? Tidak pernah. Nah, tidak karena pernah. Adam pernah nggak tunduk berserah diri kepada Allah, pada Tuhan? maka saya orang-orang Enggak, saya zaman tanya dulu. juga sebelum ada bertunduk Saya tanya. kepada Allah. Saya kepada tanya dulu. Tuhan Yang Maha Esa. Adam pernah nggak dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Adam tidak. Nah, tidak. Berarti dia bukan Kristen kan? Nah, sekarang Adam pernah tidak berserah diri kepada perintah Tuhan? Pernah lah. Pernah. Berarti dia Islam. Kok Islam? Loh. Lucu ente. Ya, secara Ya kata lucu lah. betul. Ya sudah, oke lah Ya, Bang Juma. betul. Islam, oke. Makanya Sudah, dikatakan Bang, makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Bang, kita harus jujur mengakui Bang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku Tuhan. Saya sebagai Tuhan mengetahui rancangan-rancanganku yang ada pada diriku terkait mengenai hamba-hambaku, manusia ciptaanku. Yeremia 29 nomor 11. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Rancangan Islam. Baca Bang, Yeremia 29 nomor 11. Baca. Nah, itu nggak ada di anu saya. Yang saya tanya tadi yang bilang Yesus itu Tadi udah tuh. Ini menjawab dalil. Ternyata Tuhan memang sudah merancang Islam itu untuk Mana? kita Yang manusia. Yang di mana itu? Di ayat berapa itu saya baca? Yeremia Islam artinya 29 nomor petunjuk, itu lupa. 11. Yeremia 9 nomor 11. Islam memang sudah dirancang oleh Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 14 Yesus mengatakan apa? Kutinggalkan Islam untuk kalian. Gitu, Bang. Yeremia 29 ayat berapa? Ayat Ntar berapa? lu ya nih, ntar lu ya nih. Dikonfirmasi dulu ke Bro Admin. Bro Admin, apakah tuannya Adam itu sama dengan tuannya Kristen? Ya, Ayat berapa tuh, Bang? versi kita sama. 9 ayat berapa? Tuannya Adam siapa? Yeremia 29 nomor 11. Tawaro. Tumbuk-tumbuk suaranya kan. Tawaro 10 balap TikTok. Tuannya Adam beda dengan tuannya Kristen. Tuannya Kristen Yesus. Tuannya Adam bukan Yesus.
Ya, Jelas toh Banyuma ya? Iya, Ya. jelas paman. sebab aku ini mengetahui rencana itu yang dimaksud kayak Yeremia 29 ayat sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Maksudnya apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya ada sangkut paut dengan apa itu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan ini maksudnya rencana, mahasabah. Mahasabah itu Iya. rancangan dalam bahasa Ibrani. Rancangan, Terus, rencana, ada hubungan apa? atau cita-cita. Terus ada hubungan apa? Maksudnya Tuhan sudah merancang ajaran Islam itu dari sejak dulu. Mati jamak kalau misalnya. Itu yang dikatakan, Bang. Lucu lah, lucu. Ini tidak ada sangkut paut dengan itu. Bagaimana ceritanya Kenapa itu? tidak ada? Baca terus makanya. Baca terus sampai selesai. Orang kayak damai sejahtera kok berhubungan dengan keislaman, maksudnya bagaimana? Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Satu akar kata dalam bahasa Arab juga dikatakan salim atau salam. Sama, Ya, makanya oke lah, mereka sudah. ini bahasa serumpun. Begitu, Ya, itu Bang. dari Bang Juma. Sekarang saya mau tanya, katanya nggak bisa cuma hanya orang Israel. Itu di mana sih, maksudnya gimana itu yang tadi? Oke lah, Matius itu. 15 nomor 24. Kenapa itu, bunyinya apa itu? Yesus diutus hanya untuk umat Israel. Nah, makanya Bang Juma. Makanya itu kan makanya Alkitab itu dibaca seluruhnya, jadi paham juga. Andai kan bisa kubuat kopi kitab Amda itu sudah kubuat kopi, Bang. Jangan Enggak disuruh saya juga. baca. Nih, ini Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada Belum segala racun makhluk. kayaknya nih. Loh, ini kan bukti. Iya, loh. baca. Ya. Pergilah ke seluruh dunia terus. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, terus yang percaya, dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua. Diulang-ulang. Ya sudah kan. Oke. terus. Ya. Oke. Lalu Pergilah ke berkatalah seluruh Yesus dunia. kepada mereka itu, pergilah kamu ke seluruh dunia. Kan Yesus yang berkata. Iya, cocok itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada seluruh makhluk bahwa Yesus telah diutus ke tengah-tengah bumi ini khusus untuk Bani Israel. Silakan sebarkan ke seluruh dunia bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Gimana sih abang ini? Baca Bang Juma baik-baik. Kan kita, lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Iya, Dibilang Injil begitu. yang mana? Injil yang mana yang mau diberitakan, Bang? Injil yang mana? Yang ada di Alkitab lah, Bang. Nenek Mugiper banyak cerita. Injil yang dimaksud ingin Makanya diberitakan itu, saudara, adalah Injil yang datang kepada Yesus, hikmat pengajaran Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Di Kan disuruh ke antaranya, seluruh dunia itu. iya, beritakanlah ke seluruh dunia bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kami beriman kepada Yesus, kepada Nabi Isa, di mana Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di Matius, di Yohanes 12:48. Bisa enggak saudara saya baca? Bisa, bacakan dulu saya biar. Oke, silakan. Yohanes berapa itu? Yohanes 12 nomor 42 coba. Silakan. Yohanes 12 ayat 42 ya, karena lebih menyukai pujian sesama manusia itu kan. bukan. 48. Yohanes 12:48. Yohanes 12:48, Bang. Ya sudah, ini ingatlah pada hari perhakiman, siapa saja yang menolak aku dan ajaran-ajaranku akan dihukum Allah. Maksudnya itu kan? Yohanes 12:48 yang terjemahan lama aja, jangan terlalu ribet. Coba. Barang siapa menolak. Oh gitu. Barang Ya. siapa menolak aku, ini yang saya baca baik-baik ya. Kan kita
Ya, dengan diam dulu. Barang siapa menolak aku, ini kan barang siapa menolak aku ya dia maksudnya. Iya. Yesus. Dan aku tidak menerima perkataan-perkataanku. Sudah ada hakimnya yaitu Iya. firman. Iya. Yang telah aku katakan itu yang akan menjadi hakim akhir zaman. Maksudnya apa itu? Sekarang begini. Ya. Sekarang begini. Ini adalah data pembuktian bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Oke. Dalam penghakiman nanti ada tidak perkataan Yesus sembahlah aku? Dia tidak mengatakan begitu. Cuma Kristen masuk enggak di sini? Kristen masuk enggak di sini? Enggak. Kan Kristen sekarang menyembah Yesus. Pernah enggak Yesus mengatakan perkataan firman ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel? Sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepadaku. Pernah enggak? Bang Juma, bisa saya bicara sebentar 1 menit apa bukan setengah menit saya jelaskan ya. Sebelum Anda bicara, dengarkan narasi saya ya. Iya, saya dengarkan dulu. Oke, baik. Barang siapa yang menolak, ini kan menolak nih. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah kukatakan. Perkataan itulah, firman itulah nanti yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Nah, sekarang Islam menolak menyembah Yesus, Kristen menerima menyembah Yesus. Di akhir zaman nanti ada 2 golongan, Islam dan Kristen. Pada saat penghakiman ada tidak masuk kisi-kisi penghakimannya tentang penolakan menyembah dirinya dan penerimaan menyembah dirinya. Masuk enggak? Ya, tidak masuk ini. Tidak masuk. Alhamdulillah. Berarti sabar sebelum Anda. Berarti kalau tidak masuk, umat Islam tidak dihakimi. Karena umat Islam tidak menolak dia disembah karena memang tidak pernah mengajarkan. Saya masuk bukan tidak masuk. Masuk kalau saya. Kalau masuk, saudara, kalau masuk, tolong tunjukkan perkataan Yesus ketika dia mengajar 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Mana dalilnya? Ntar aku buka ya. Oke, bro. Hancur minas. Buka. Iya, silakan. Ntar ya, ini saya Yohanes. Ya, silakan. Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Jangan ada Tuhan selain aku. Coba. Silakan. Ntar ya. Memang dia mengatakannya tuh, ntar sebentar ya. Tabarwa sampul balap bak pito. Aku bahasa Makassar, Sapo. Tahu tuh aku bahasa Makassar, tahu saya. Tahu. Itulah silakan. Tabarwa sampul balap bak pito. Nggak perlu baca bahasa Makassar ke saya. Iya, silakan. Jangan bicara dulu ya nih, kok cari dulu lah. Cari dulu. Silakan. Cari dulu lah. Berapa hari? Ya nih, berapa hari nyarinya? Tar dulu Bang Hani. Saya ini kan buka apa? Buka sepatu. Ini loh dia itu nyatanya Tuhan. Ginilah ya, saya bacakan ya. Jadi tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan. Sebenarnya salah itu Bang Juma. Begini yang loh. menjadi hakimnya adalah perkataannya, Bang. Ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Menyembah dia mana? Menyembah dia mana dalilnya? Ini lagi Yohanes ini, tar ya, ini. Silakan. Tar ya. Suruh dia di situ mengaku utusan Tuhan. Tar dulu. Ayo bang. Ingat ya, ada yang diusir nanti ya di akhir zaman oleh Yesus ya, ingat ya. Tar dulu, saya juga. Buah-buah dari nabi palsu nanti diusir. Ya silakan, tunjukkan kepada saya. Kita akan dihakimi nih nanti sama Yesus. Kata ini. Yang Yohanes. Silakan. 48 kan yang sampean masukkan kan. Tunggu dulu, aku cari dulu lah. Saya ini yang begini-begini sebenarnya Bang Juma lebih tahu saya daripada Anda sebenarnya. Cuma saya malah kalau saya dengar itu 1x24 jam sampean di itu apa sih? Nah, bisa kali yang lain dikerjakan. Ntar aku cari. Curhat. Loh iya. Tabaroa 10 balak bak pito.
Saya jarang di TikTok kan. Saya kan pengusaha, jadi sebenarnya saya fokus kalah Bang Juma itu, cuma aku malas begini. Nah, iya. Bahaya loh ini Bang. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, siapa yang dia sudah ada hakimnya. Siapa yang menolak dia? Siapa yang menolak dia? Siapa? Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Anda yang menolaknya, mau bukti? Ya, yang mau gimana saya menolak dia? Oke. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Kenapa Anda menolak dia sebagai utusan? Kenapa? Nah, dulu saya sambungkan. Kena deh. Saya sambungkan. Kenapa Anda menolak? Oh, kami tidak menolak dia, Bang. Buktinya Anda Tuhan kan? Berarti Anda menolak dia sebagai utusan. Ini nah. Dengan ya silakan. Mantrasano. Ya, ini kok orang Mantrasano apa dulu mau kutaro. Tak kali ini ginjalmu anu dek gagal mau kidang kah gagal dek gagal merasa kok capui. Tar dulu ku cari mati balik ini terlalu banyak. Saya kan ini kan satu aja atau sepotong aja sepotong kalau ada sepotong. Tar ya tar dulu saya cari dulu ya anu lah, karena saya ini kan fokus di yang begini-begini sebenarnya. Bilang aja nggak ada. Saya terheran-heran sama ini yang diurus. Oh, Anda salah. Saya juga pekerjaanku banyak, Bung. Cuman saya ditunjuk oleh Yesus untuk meluruskan ajarannya yang kalian bengkokkan. Saya lebih sibuk dari Anda. Oh, jangan dibilang. 15 saya kenal. Ya, agak tuh. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada bacok kalau tidak melalui lai. Rasa Loh, begini Bang Juma, sampai kan pintar, saya akui pintar. Kalau Anda pintar itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang menjadi tujuan di sana? Aku atau Bapak? Loh, sekarang begini saya mau tanya. Sekarang begini, ini kata-kata ini bisa saya anu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada. Loh, makanya Yesus mengatakan begini. Kalau Bang Juma ini paham yang kata-kata ini sebenarnya. Ini sebenarnya anak dia aja paham kata-kata ini. Iya, paham. Iya, paham. Sekarang sungguh tingginya derajatnya dia daripada nabi-nabi yang lain, Bang Juma. Loh, adakah nabi selain dia atau oke lah dia nabi? Bang Juma anggap dia nabi. Tapi adakah seperti dia? Ada. Nabi Musa. Kecil dia itu. Enggak ada apa-apanya dia itu, enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dia itu. Belum yang satu. Enggak ada apa-apanya itu dia. Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Tidak, dia sudah menggambarkan sebuah seluruh dunia. Matius 15 nomor 24. Kan udah dibilang tadi. Dia Tuhan ya. Ingat ya, kita tadi di awal kita membahas tentang Islam, Muslim dan kafir. Anda membantah ucapan Yesus berarti Anda kafir. Tidak. Anda tidak berserah diri kepada Yesus. Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan. Anda mengatakan Yesus itu kebenaran. Anda mengatakan Yesus itu hidup. Tapi kenapa Anda tidak mendengarkan apa yang menjadi aturannya? Kenapa? Kalau Anda menjadikan dia jalan, jadikanlah dia jalan. Jangan Anda jadikan dia Tuhan. Karena jalan menuju Palopo itu bukan Palopo. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Itu salah, itu bukan begitu artinya. Akulah jalan. Bentar ya. Apa itu maksudnya akulah jalan? Nah inilah gimpemi kepalanya kalau begini orang. Enggak dulu, sabarlah. Lama sekali, enggak ada Bang. Datanya Yesus minta disembah itu tak ada. Kenapa Yesus tidak minta disembah? Karena Yesus tahu diri dia hanya utusan, dia hanya ciptaan. Juga, saya masih cari sabar. Galatia 4 nomor 4, Yesus tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Bukti bahwa dia adalah hamba yang suci.
Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30. Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah hamba yang suci, taat kepada Tuhan. Aduh, bahaya ini bang, bahaya. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku. Ayat 29 baca juga. Itu aku masih cari yang satu. Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Baca dulu, tar dulu. Aku masih cari. 30-nya nggak dibaca. Allahu Akbar. Yohanes 5. Kita mundur satu langkah, kita maju ke satu langkah. Oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya itu baca dulu semua, Bang, masakan ada Tuhan begini modelnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Taruh sabar lah, jangan panas. Lu kok yang Anda yang dingin? Ayolah saudaraku, ya gunakan akal. Mari. Santai aja dulu Bang Juma. Iya, santai aja. Saya perhatikan sampean dari kemarin dan berapa bulan lalu itu aja terus yang dibahas. Nah, capek. Tapi belum ada yang bisa atau penasaran kah? Atau Anda penasaran misalnya, kan begitu ya. Kan biasanya orang kalau terlalu bukan saudaraku, saya nggak penasaran. Saya hanya memikirkan nasib kalian aja. Tidak, ngapain Bang Juma mikirkan? Lah, Bang Juma tadi itu saudara-saudara, tadi Yohanes 12:48 bisa loloslah Anda di sini. Gimana ya? Yang tadi itu, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Telah kukatakan dalam bahasa Yunani itu laleo. Laleo artinya sesuatu yang sudah terjadi, perkataan yang sudah terlontar, bukan yang akan terlontar, sudah terlontar. Itulah perkataan yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia mengatakan lagi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Rasul yang engkau utus. Berarti perkataan Yesus kalau ditolak, maka akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siaplah bang. Kalau abang tidak mendengarkan perkataan Yesus, siap-siap Anda didadar nanti di neraka. Kalau siapa bilang saya tidak mendengarkan perkataan dia? Maksudnya bagaimana sih Bang Juma? Tidak paham. Kalau saudara mendengarkan perkataan dia, kenapa Anda menuhankan dia? Oh, itu permasalahannya. Oh, ya. Justru dia senang. Masakan Yesus senang kalau Anda tuhankan dia? Inilah makanya Anda kemudian dihakimi. Matius 7. Mau ndak? Ya bisa, Matius berapa? Saya masih cari yang itu ada ya, tariknya. Itu PR Anda sampai 67 tahun ke depan. Bukan, tadi di Ada apa? Tabarua 10 balap bapito. Ini loh Bang. Matius 7 Anda baca. Ya, bacakan dulu. Aku dicari. Oke, saya bacakan ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kepadamu. Mu di sini siapa? Gimana? Coba gimana? Apa itu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi-nabi palsu, sesudah dia berarti yang dimaksud. Iya, maksudnya gini, waspadalah. Apa perlu aku bacakan nggak? Itu nabi palsu, 5 nabi palsu yang ada di Alkitab. Apa perlu aku bacakan? Boleh. Di gua, dia mati di dia mati dengan racun. Boleh. Bagus itu bagus. Saya jelaskan nggak? Iya, boleh. Silakan. Saya akan diam. Silakan. Ada sudah tertulis di Alkitab itu. Semua. Jangan ancam saya, Bang. Jangan kau ancam saya, saudaraku. Jangan kau ancam saya tentang nabi palsu. Karena semua yang tertulis tentang nabi palsu di Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, semua merujuk ke Kristen. Taruh dulu satu ayat. Tak ada merujuk ke Islam satupun. Hati-hati. Saya baca dulu. Saudara. Loh, saya tidak menuju ke Islam. Hati-hati. Itu saya baca yang ada di Alkitab. Oke, silakan Anda baca. Silakan. Saya baca dulu ya, tar. Aku ambil dulu. Matius 7 ya. Silakan. Mati balik. La 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 la
Ingat ya, kalian akan dihakimi nanti ya. Tidak ada dihakimi. Coba baca ulangan 8 ayat 20 sampai 22. Coba kalau nggak salah saya ya. Ulangan berapa? 18 ayat 20 sampai 22. Manti menjawab las ya anak. Halo, jangan baca-baca dulu. Saya kan sesuai dengan di Alkitab. Iya. Oke. Baru saya. Oke, baik. Ini kalau saya ke mati kah ini saya ke ke perpustakaan. Bukan, ini HP ini kan saya keluar tapi bukan keluar maksudnya untuk cari di ke saya. Perpustakaan, enggak. Di foto-foto saya nak mati ya kira-kira. Yang penting jangan lama, Bang. Perpustakaan jauh nggak dari sini? Enggak, bukan perpustakaan, Bang Juma. Oh. Yang ini foto-foto saya kan harus saya keluar dulu lihat foto. Ya coba. Ulangan 18 ayat 20 sama 22. Oke, saya baca ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Tolong tunjukkan perintah Tuhan untuk ibadah hari Minggu di kitab saudara. Firman Tuhan, ada gak? Kok itu sih? Bentar ya. Loh, ini kan tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan. Berarti yang menjadi acuan ini perjanjian lama kan? Firman-firman Allah di perjanjian lama kan? Nah, saya tanya, mana firman Allah ibadah menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Kalau tidak ada, anda nyembah Yesus, Nabi palsu itu mati andai dong. Ada lagi, Bang? Atau yang berkata demi nama Tuhan lain. Mari kita lihat surah-surah Paulus. Ada 14 surat, semuanya berkata nama Tuhan lain. Nama Tuhannya adalah Yesus. Orang Yunani pula nama Tuhannya tuh. Bahaya. Bahaya. Tuhan dalam bahasa Yunani Yesus. Nah, kemudian Nabi itu harus mati. Coba ceritakan saya bagaimana riwayatnya penulis-penulis Bible Anda tuh. Mati balik, mati tengah salah wae. Allahu Akbar. Menderita batinnya. Udah dinaikkan lagi nanti. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan kepada Nabi tersebut? Tuhan mengatakan di data 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, bisa nggak kita uji perkataan-perkataan Paulus perjanjian lama terkait dengan sains, apakah benar terjadi atau tidak? Apa itu yang bagaimana itu? Di dalam Bible saudara, apakah benar-benar tersesuai dengan kenyataan atau tidak? Contoh misalnya di antara kamu ya masih ada yang belum mati sebelum melihat anak alat datang, Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Benar ada itu terjadi nggak? Bagaimana coba jelaskan, saya tidak paham maksudnya gimana. Saya harus menjawab harus pasti saya. Jadi saya harus betul-betul simak betul. Coba lagi satu kali lagi. Contoh, jangan terlalu jauh kita ya. Misalnya gini, ketika kemudian Paulus berkata di dalam suratnya kepada orang yang ada di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika 4 antara nomor 14 sampai seterusnya, dia mengatakan begini. Ini saya katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kata Paulus. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sampai kedatangan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya yang masih hidup tidak akan mati mendahului pengikut Yesus yang telah meninggal sampai kedatangan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa Paulus dan pengikutnya Kristen akan hidup sampai Yesus sendiri turun dari surga, dan mereka akan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga kemudian hidup selama-lamanya. Apakah itu terjadi?
Ya terjadilah, terjadi. Kapan? Saya bilang tidak ada mustahil terjadi itu Bang Juma. Kapan itu kapan? Ya belum kan datang kejadian kan kita tidak tahu. Ini Maksudnya, Yesus ini bagaimana caranya? Paulus mengatakan apa yang dinubuatkannya ini itu hanya sesuatu yang tidak terjadi. Kenapa? Nubuatannya meleset. Kenapa meleset? Tidak terjadi, tidak tersampaikan. Kenapa tidak tersampaikan? Bukan Yesus yang menjemput Paulus, melainkan pedang Kaisar Nero. Bukan kemudian Yesus yang menjemput Paulus, tetapi yang menjemputnya adalah pedang Kaisar, memenggal lehernya. Di mana? Yang itu kan ada. Ini dia mengatakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal ini akan diangkat, kata Paulus. Akan diangkat. Tetapi faktanya bukan Yesus yang datang menjemput Paulus, tetapi Kaisar Nero yang datang menjemputnya dan dibabat lehernya. Kaisar Nero yang mana? Tertulis di mana Kaisar Nero? Yang membunuh Paulus siapa di Roma? Pada tahun berapa itu teman-teman? 60-an ya? Siapa yang menjemput Paulus? Yesus atau pedang Kaisar Nero? Oh, itu kan yang dimaksud. Lah, kan nubuat. Kan di dalam Ulangan 22 katanya. Apabila seorang nabi berkata, demi nama Tuhan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nabi itu harus mati katanya. Nah sekarang permasalahannya, dia menulis surat di Tesalonika 1 bab 4 nomor 15 sampai nomor 17. Dia mengatakan begini, kita yang masih hidup ini tidak akan mati sebelum Yesus datang menjemput kita. Ternyata yang datang menjemput Paulus dan murid-muridnya bukan Yesus, tapi yang datang menjemputnya adalah Kaisar Nero, memenggal lehernya. Sekarang saya tanya, dia meninggal tahun berapa itu? Tahun berapa dia meninggal? Tahun berapa ya teman-teman? 64, sekitar tahun 64. Oh, saya kira 1964, tahun 64. Sekarang begini, dia kan pedang Kaisar. Bang Juma kok nggak paham maksudnya itu? Itu sudah saya bilang belum nyampe. Loh, yes, Paulus dengarkan saya Bang. Jangan Anda berasumsi. Dia kan mati karena pedang, bukan Yesus menjemput. Iya. Terus? Berarti Yesus bohong. Berarti Paulus bohong. Kan dikatakan begini, kami katakan kepadamu demikianlah firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Yesus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya itu Bang Juma baru ngomong tadi. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, kita yang hidup yang masih tinggal, artinya sesudah kemudian sangkakala ini ternyata Paulus tidak mengalami kematian. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Faktanya yang datang menjemput Paulus Kaisar Nero. Itu saya jelaskan ya. Bisa saya jelaskan nggak, Bang Juma? Silakan. Itu kan dia kan sudah di Kaisar Nero yang menjemput pakai pedang itu kan. Tetapi dia kan nanti akan dijemput sama Yesus di akhir kiamat. Mabila, Masai, Kambila, Polo. Loh, jemputnya itu masih dalam keadaan hidup. Waduh, hidup itu Bang Juma dalam kepercayaan orang Kristen bukan artinya sudah mati. Dan mati itu bukan, aduh susah dia. Baca baik-baik ayat itu, baca baik-baik. Itu ada yang mati, ada yang masih hidup, itu dibaca itu. Kalau dia mati, kalau dia sudah mati bukan artinya, kalau dia sudah mati bukan arti kayak gimana ya kata-kata biar paham Bang Juma ini. Orang sudah mati orang sudah mati seperti bagaimana ya, dia hidup, tetap hidup, dia rohnya hidup, dia kan masuk surga. Semua orang rohnya hidup, nggak ada roh mati. Kau ini. Lanjut. Jadi begitu, jadi kan begini sebenarnya. Aku juga perhatikan yang dibahas ini terus dari kemarin, nak capek kan? Angkat tangan aja. Bukan Bang. cuma kemarin, dari 2009 kita begini. Iya, kan capek pekerjaan cuma ini kan. Ini lagi nih, ini kata Yesus nih berbohong nih dia nih. Matius 16 ayat 28. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ayo, siapa yang masih hidup?
sampai Ya, sekarang kan? murid Yesus? Kalau besok dia datang, saya tuh kalau sekarang ini detik ini datang, Ayatnya didengar, ayatnya dengar baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya hadir saat Yesus itu ngomong, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sudah 2000 tahun Yesus nggak datang-datang, muridnya udah pada mati semua. Bohong nggak nih? itu susahnya, belum nyampe. Makanya kalau belum nyampe, Kita yang tidak sampai. Nggak nyampe, dia yang nggak sampai. nyampe. Coba yang nggak nyampe kamu atau aku nih, nih. Aku Nggak nyampe. berkata kepadamu sesungguhnya, pahami baik-baik. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, berarti orang-orang itu hadir saat Yesus ngomong. Ada di depannya Yesus, ya. Di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa orang yang hadir di saat Yesus ngomong itu yang tidak mati sampai sekarang? dia mati bukan artinya sudah mati, tapi dia hidup itu dikatakan itu. Loh, buktinya nggak nyampe artinya mati bukan dia sudah mati terus dia sudah mati sudah, dia hidup sebelumnya, cuma sudah waktunya dia harus mati, tapi bukan artinya dia sudah mati yang kayak gimana ya, susah dijelaskan. Belum nyampe, dia hidup itu. Hidup dia, mereka hidup, cuma belum seperti contoh lah nabi-nabi siapa yang sudah, dia kan sebenarnya Kalau begitu bos, Yesus nggak perlu ngomong kalau begitu, karena itu semua orang itu dia tetap hidup. Kata-kata tingkat tinggi, Ruhnya itu tetap hidup, ruhnya semua manusia itu hidup, ruh nggak pernah mati. susah orang pahami itu. Ngapain Yesus ngomong begitu kalau artinya yang mati cuma jasadnya doang? Nggak perlu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena setiap roh itu hidup. Nggak ada roh mati, nggak ada. Itu sudah kalau kita cuma Ya nggak nyampe, alasannya cuma gitu doang. Nggak nyampe, Lanjut lagi Juma. belum nyampe, nggak nyampe. Biar Bang Juma tidak nyampe itu kata-katanya itu, nggak paham. Nantilah 3 hari baru saya jelaskan. Saya mau pelajari dulu. Loh, nggak nyampe karena mati bukan artinya dia sudah mati, dia hidup. Saya kasih tahu itu hidup. Jadi Kristen itu mati artinya nggak mati, mati artinya hidup, gitu. Coba dicek di KBBI mati artinya apa? Ya mati maksudnya, cuma tetap hidup, rohnya hidup. Bukan melayang-melayang, gentayangan, bukan gentayangan ya. Saya nak bilang gentayangan. Aduh, parah ini parah. Pandai ngeles sih. Sekarang begini aja. Sekarang begini Bang. Yani, dengerin dulu Bang mau bicara bentar. Ya. Kalau Yesus itu pernah mati nggak sih? Kan dia sudah saya bilang Bang Andi itu dia mati, tapi dia bangkit kan makanya dia ajaib. Maksudnya lumayan semacam kalau kita berpikir secara Yesus nggak pernah mati, dia hidup. Ya hidup. Rohnya tetap hidup. Berarti nggak pernah mati dia kan? Iya, nak mati. Buktinya dia sudah dibalik. Berarti nggak ada yang mati di salib dong? Nggak ada. Dia tetap hidup. Dia mati di salib itu kalau dia bunuh orang pada waktu itu bisa saya kasih tahu. Cumanya kalau dia bunuh dia bukan Tuhan namanya. Maksudnya preman namanya kalau dia bunuh manusia pada waktu itu bukan tujuan dia. Kan nggak nyampe di situ sebenarnya kalau saya jelaskan. Bang Jumanya tidak nyampe, dia disalib kalau dia mau bunuh orang pada waktu itu kan sudah bisa. Cuma kan bukan itu tujuan dia. Itu sudah tertulis juga bahwa dia akan disalib. Akan begitu perjalanan seperti ini loh. Saya ngomong sama Bang Juma sama teman-teman Bang Handi, ini namanya perjalanan. Adakah saya pikir dari kemarin saya berbicara di sini malam hari ini kita gabung di sini? Kan tidak mungkin, saya tidak tahu. Seperti begitu juga kalau Yesus sudah tahu bahwa hari ini dia akan ke sini, besok dia ke sana, dan besok dia ke sini, dan besok dia ke sana. Begitu dia sudah tahu sebelum dia ke sini ke dunia. Makanya kalau dia mau bunuh manusia pada waktu itu bisa aja dibusnakan. Kalau dibusnakan ya hancur, tidak ada agama sudah berarti. Ya itu sungguh mulianya dia. Makanya dia nak balas orang pada waktu itu. Akhirnya setelah itu kan terbukti orang itu menyesal. Apa yang dibicarakan? Loh, orang itu kalau orang tingkat tinggi mengerti maksud saya. Akhirnya mereka menyesal. Oh, sungguh memang dia Tuhan, kan begitu dibilang. Hanya orang stres yang ngerti.
Enggak, belum nyampe. Saya bilang belum nyampe. Belum Itu nyampe. doktrin di gereja. Orang yang tidak sekolah. Loh, Bang Juma, di pendeta saya itu tidak ada menghujat-hujat. Kalau dia berbicara ada yang di dalam Alkitab, tidak ada. Kalau ada pendeta di depan saya ngomong bahasa agama lain, saya usir dari gereja itu. Kalau saya pribadi, Anda ini sudah merusak ini. Kalau saya, tapi tidak ada satupun pendeta di seluruh dunia langsung menghina-hina dia berkhotbah sesuai yang ada di Alkitab. Tidak ada dia bilang, oh itu begini, tidak ada. Tidak ada begitu. Tidak ada. Kalau Tidak ada. Siapa yang ada itu kalau mungkin di kayak begini seperti ini di dunia maya, kalau di dalam gereja dia berfirman sesuai dia ada di Alkitab. Dia tidak pernah mengatakan oh ini agama ini. Kita usir dia. Saya yang pertama tarik seret dia keluar. Kalau dia begitu. Karena itu kita diajarin kasih, tidak boleh kita apa yang kita ajarkan tidak boleh. Makanya jadi orang Kristen itu susah karena apa? Kalau kita mengikuti terus itu, makanya kadang saya jujur, saya juga bukan saya bilang saya sudah saya nak munafik, memang saya belum bisa, memang sulit untuk Kalau Kristen ini sendiri ajaran siapa, Bang? Siapa nabi yang mengajarkan Kristen? Ya nabi-nabi yang ada di Kristen, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kan. Mbak Juma pertanyaannya. Apa sih maksudnya? Kapan Nabi Musa ngajarin Trinitas? Bukan yang saya tanya, nabi, kan. Siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Gimana sih pertanyaan bagaimana ini? Siapa yang mengajarkan? Makan apa ini? Pura-pura bego. Mandre lo. Paulus Bang. Paulus. Jawab aja Paulus gitu loh. Makanya itu saya bilang, kita ini hidup di dunia ini, lihat aja kita dikasih pikiran dan akal sehat, kita lihat aja sendiri. Saya pribadi, Bang Juma aja masih enak Bang Juma ke Belanda, ke Amerika daripada Juma langsung ke Afghanistan. Kan takut sendiri kan di sana karena apa? Kan Bang Juma lebih tahu daripada saya. Iya, karena di Afghanistan diobok-obok oleh agama negara Kristen, Bang. Jangan diobok-obok, jangan. Faktanya begitu. Dia sama dia loh baku bunuh. Dia sama dia loh bunuh. Siapa? Afghanistan dengan siapa? Gereja Nggak usah ngomong Afghanistan deh, kan nggak di YouTube. Masjid di Yang lain aja, yang lain. Dia nih yang lain. Jangan. Ya itu sudah saya bilang. Maksudnya kan kita bisa melihat itu damai di mana. Perasaan yang barusan perang ini oten dengan oten. Loh itu kan sudah sudah di Al-Quran sudah tertulis bahwa jangan engkau menoleh ke belakang hai Bani Israel karena engkau jadi rugi. Apa hubungannya Bani Israel dan Kristen? Ada hubungannya. Apa maksudnya apa itu? Yang mana sih yang perang apa itu? Pertanyaan saya, siapa yang mendirikan agama Kristen ini? Oh gitu toh ya. Tadi kan kewalahan Anda kan, semua data tak ada yang bisa Anda tunjukkan. Sudah saya jelaskan. Kalau saya mau jelaskan Bang Juma juga tidak percaya untuk apa? Gimana ceritanya? Ini loh Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Loh, dia yang itu kenapa kok bisa? Maksudnya itu ada kok bisa saya langsung itu maksudnya apa? Maksudnya perkataan Yesus menyembah dirinya ini mana? Loh, memang kita kan harus menyembah dia, dia suruh menyembah dia. Inilah makanya kalian itu ditolak nanti. Tidak. Dengarkan dulu saya. Barang siapa yang menolak aku tidak menerima perkataanku. Siapa bilang tidak menerima, Bang Juma? Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Berapa yang harus kita kenal pada saat konsep hidup kekal menurut Yesus? Ya apa Bang Juma? Apa biasanya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, itu dia makanya. Ikut saya. Makanya Anda nanti itu diusir. Ayat berapa? 17 nomor 3. Ayat 3. Ya, Yohanes. Ya. Inilah hidup yang kekal.
itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bang Juma, ini Bang Juma betul yang Bang Juma bilang utus. Bang Juma tahu sih artinya ini, kan belum paham juga, makanya saya jelaskan. Loh, Yesus dikenal sebagai apa? Loh, iya, mau lagi ditambah-tambahi, tambah-tambahi lagi, tambah-tambahi sama lu. Tidak tambahi. Mana Yesus Kristus Engkau utus. Tambahi sama lu jangan. Yesus dikenal sebagai apa? Tuhan, karena dia utus ke dunia ini sebagai manusia. Kata utus itu dicerna dulu baik-baik, kata utus itu. Parah. Kata utus itu kan dengar dulu baik-baik. Dia kan diutus manusia, dijadikan manusia dulu dia. Bagaimana dia mau menyampaikan firman kalau dia berupa roh? Bagaimana sih? Musa ini penyampai firman tidak, Nabi Musa? Penyampai, tapi dia bukan seperti Yesus, beda. Yesus dari surga diturun menjadi roh dan jadi manusia. Kalau dia jadi roh bagaimana sih? Baik. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 ayat berapa? 34. Masa Yesus datang ke sini roh? Dia tidak bisa disampaikan firman. Praktek lah, ibaratnya teori dengan praktek. Sudah harus kayak yang dikerasi otaknya orang ini ya. Enggak, tetap begitu. Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Dia akan mengatakan, aku adalah dia adalah aku. Terus kurang apa lagi aku? Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Dia Tuhan, itu aja. Di mana? Dia aku bersaksi aku adalah Tuhan. Ya, di mana? Yohanes berapa ya kemarin? Aduh, gimana ini? Sabar. Nakal juga. 12:48 nih. Gimana nih? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Ketika kemudian Yesus mengatakan dia hanya adalah rasul, Anda terima tidak perkataan itu? Tidak menerima perkataanku. Dalam bahasa Yunani. Tidak menerima artinya lambano, bukan panoang ya, tapi lambano. Perkataanku di sini dikatakan rema. Ya, rema mau artinya perkataanku, ucapanku. Barang siapa yang tidak menerima perkataanku, ucapanku, dia sudah ada hakimnya. Nah, sekarang orang Kristen ini terima ndak ucapan Yesus? Kalau terima, kenapa menuhankan? Karena tidak ada ucapan dari Yesus yang diterima, Tuhankanlah aku, sembahlah aku. Dari mana konsepnya menuhankan Yesus? Tidak ada ucapan Yesus, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahlah kepada aku. Nggak ada ucapan Yesus itu. Justru hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul. Terima perkataan itu, maka dudukkan Yesus sebagai rasul aja. Jangan ada Tuhan kan. Bang Juma, saya baca ini dia mengatakan Tuhan. Sini ya, saya baca ya. Bang Juma pernah baca mungkin ini. Mana? Yesus sendiri, ini simak baik-baik ya, pelan-pelan lah kita baca sama dengan Bang Juma dengar. Saya baca ya. Di mana? Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Di kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Dan selanjutnya pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ini Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah Bapa adalah satu. Berarti kan dia Tuhan itu sendiri. Tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan. Tidak perlu dia bilang saya ini Tuhan, percaya saya. Saya percaya di ayat ini dari dulu, saya percaya ini ayat ini mulai dari saya tahu membaca ini ayat ini, saya pegang terus sampai sekarang. Aku dan Allah adalah satu. Itu aja. Tapi di data lain dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Bagaimana itu? Di mana itu? Saya lihat dulu. Dia karena dia manusia diturunkan, bedakan. Kalau dia manusia posisi bicara, posisi dia masih diturunkan ke dunia. Begitu cara berbicaranya Bang Juma. Itu Yesus bukan manusia di situ. Pada saat dia berkata aku dan Bapa adalah satu, dia manusia atau bukan? Manusia, pada masih itu manusia karena dia manusia. Ya manusia berarti. Pas dia membangkitkan orang yang sudah mati, dia Tuhan. Begitu aja. Mati meja. Kasih ayatnya. Kalau dia lapar berarti dia manusia lagi. Karena dia kan makanya tadi saya mengatakan kepada saudara, apa kesaksian Yesus tentang Yesus? Kesaksiannya yang kita tanya, bukan kesaksian Anda.
Loh ini aku dan Allah Bapa adalah satu. Ini sudah. Loh, jadi kalau saya berkata saya dengan saudara Yani satu, berarti kita satu gitu? Ya enggak lah, homo kita. Nah, bukan begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan homo-homo. Yang saya tanya, ketika saya berkata saya dan Bapak adalah satu, saudara satu, apakah satu hakikat kita? Satu jasad? Baca makanya baca salah. Kita lihat dalam Yohanes 5, Yohanes 8. Ya ini aja aku sudah ngantuk Bang Juma, ini aja aku percaya. Oh ya sudah. Yesus mengatakan begini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti ini aja itu ada ayat terkait itu Bang Juma yang saya ya, ini Yesus menghakimi tidak seorang diri. Berarti kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu, betul? Ya betul lah, begitu dong. Tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan dalam kita sama Bapak satu, Bang Juma, satu. Dia dua, tidak seorang diri artinya? Ini Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Yohanes 8 nomor 15 sampai nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Karena dia kan masih di bumi, yang bicara ini ya di bumi. Itu apa di bumi itu? Yohanes 10:30. Aku dan Bapa dan Bapa satu itu di mana? Di bumi atau di mana? Posisi ini kan dia kan sudah saya jelaskan. Kalau dia paroh turun ke sini kan mustahil kita bisa lihat dia, praktek dia, cara dia. Kan begitu, Bang. Kesaksian Yesus di Yohanes 5 nomor 36 apa yang dikatakan dia di sana? Aku dan Allah adalah Bapa dan satu. Yohanes 5 nomor 36 coba Anda baca. Aduh, buka lagi Bang Juma ini. Ya, saya bacakan kalau begitu. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengatakan bahwa aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan mujizat, membangkitkan Lazarus, membuat orang lumpuh berjalan, itu dia Tuhan sudah. Mati meja. Ya, siapa yang Anda mau bohongi? Tidak ada. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yani, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku supaya aku melaksanakannya sekarang. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Menurut Yesus, kesaksiannya membangkitkan orang mati, pekerjaan membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Pekerjaan itu bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya rasul, bukan Tuhan. Jangan tolak perkataan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, tidak menerima perkataanku. Perkataanku tadi apa? Kesaksianku bahwa seluruh pekerjaan aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, bahwa pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pekerjaan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mujizat itu bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah kalian, itulah saudara. Makanya kamu diusir. Tidaklah, itu Bang Juma yang bilang. Begini Bang Juma. Astagfirullahalazim. Dengarkan. Itu Bang Juma yang ngomong. Dengarkan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya Tuhan? Aku dan Allah Bapa adalah satu. Oh mama, ini Yesus berkata, segala pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Iya Bang, iya terserah Bang Juma. Bang Juma loh, kok terserah saya? Ini kesaksian Yesus. Saya mau kerja besok, minta maaf. Saya mau kerja. Oke, pertanyaan terakhir.
Kalau saya Pertanyaan ke terakhir. Makassar baru saya ketemu Bang Juma. Kalau ada di Pertanyaan Makassar, terakhir. Menurut Yesus kesaksiannya dia utusan Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri? Tuhan, Bang Juma, Tuhan. Karena dia itu Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Tuhan, dia Tuhan. Itu kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, saya percaya dia Tuhan begitu. Ya, itu kesaksian Anda atau kesaksian Iya. Yesus? Kesaksian saya. Mana penting lebih tinggi derajatnya kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Iya, tinggi Yesus, cuma saya percaya. Oke, udah selesai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kalau saya ke Makassar Yesus satu dengan murid-murid yang di BTP saya ke BTP ya. Oke Bang, dekat dari tempat itu Bang. Saya BTP situ, saya ke BTP yang dekat masjid. Iya, dekat di rumahku di situ saudara. Oh, dekat rumah kah? Oh, saya nanti ke BTP. Jadi kesaksian Yesus lebih tinggi kalau dia adalah Rasul. Kesaksian saudara Yani Yesus adalah Tuhan ternyata lebih rendah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol, kata Yesus. Gitu Bang. Yang penting perbuatan kita masuk surga sudah, itu aja Bang. Walaupun dia Islam Bang Juma, mulia Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang penting perbuatannya katanya masuk surga. Gimana? Masuk neraka kita walaupun kita Islam terus tidak juga masuk neraka semua kalau sudah nak beres. Masuk neraka. Tapi yang terpenting tidak diceritakan oleh Yesus bahwa Islam masuk neraka. Yang diceritakan Yesus yang masuk neraka itu Kristen Bang. Itu yang sadis. Anda sudah tahu. Kalau masuk neraka bagi dia tidak percaya sih, begitu kalau saya sih. Ini dalilnya, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen diusir ke api. Mana sih Abang ini? Matius berapa itu? 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Juma bisa bacakan kalau saya mau buka lagi ini sudah. Kalau diusir. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, jadi dari buahnya lah nabi palsu itu kamu bisa mengenal mereka. Ya, Satu. Nabi palsu itu siapa Bang Juma yang saya tahu? Tunggu. Ini buahnya mau disebut oleh Yesus di data nomor 21. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah: satu, memanggil aku Tuhan. Kedua, bermujizat memakai nama Yesus. Ketiga, meramal, menubuatkan masa depan dengan menggunakan nama Yesus. Empat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada 4 buah dari nabi palsu. Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah coba, pertanyaan saya saudara Yani, siapa buah-buah yang kita bisa lihat? Apakah di Islam atau di Kristen? Bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Di mana itu buahnya bisa dilihat? Nanti saya pelajari dulu itu nabi palsu yang bagaimana. Saya pelajari dulu. Itu ada nabi palsu. Jangan pelajari nabi palsunya bagaimana, pelajari buahnya. Iya, paham saya. Buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu kan tidak boleh kita apa-apa namanya Yesus, tidak boleh nak sembarang disebut. Makanya kalau tidak mulai sembarang Bang Juma itu sebetulnya dibilang. Makanya, kapan lagi mau bahas ini buah dari nabi palsu? Kapan mau bahas? Besok malam saya mau kerja. Oke, saya tunggu ya. Pelajari baik-baik, Ya Matius 7 nomor 15 sampai 23 pelajari baik-baik. Buahnya ini
lalu kemudian nabinya ini siapa? Buahnya kan sudah jelas, Kristen, ya kan? Terus buahnya nabi palsu itu siapa? Oke, Saudara Yani, silakan. Oke, makasih ya Bang Juma, Bang Andi, Bang. Sama-sama, Bung. Jangan lupa kalau ke Makassar bawa pugalu. Ya. Jadi Yani masih yakin benar ya Anda menuangkan anak Maria ya? Makanya kita kan ini saling mengisi. Kita kan tidak tahu baik. apa. Begitu loh maksud saya, mengisi. Oke, Saudara. Oke. Istirahat dulu, jangan lupa makan sagu. Oh iya, Kasih air panas. Enak itu, iya. Makan lem. Iya betul sekali. Oke lah, ya nanti kalau itu kamu lagi besok. Iya. Makasih semua. Makasih, Bung. Nah itu dari Pak Tommy.